Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Nurul Iza Azahra, dan yang kedua ada Arifah Amalia, yang ketiga ada Siti Isnain Ibrahim, dan yang keempat ada Ayulia Aslam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mind mapping yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi kewirausahaan. Materi mind mapping yang akan kami jelaskan yaitu mengenai peta konsep pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan. Materi ini terdiri dari 4 poin penting, dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu definisi dan konsep dasar pendekatan multidisipliner. Nah, apa sih sebenarnya multidisipliner ini? Multidisipliner secara etimologi terdiri dari dua kata. Multi yang berasal dari kata multus yang berarti banyak atau lebih dari satu, kemudian disipliner berasal dari kata disiplin yang artinya ilmu pengetahuan, bidang studi, dan aturan belajar. Jadi secara etimologis dapat disimpulkan bahwa multidisipliner ini berarti melibatkan banyak disiplin ilmu atau menggabungkan berbagai bidang pengetahuan. Nah, kemudian secara istilah, multidisipliner ini adalah pendekatan yang mengacu pada berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan dengan memanfaatkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya, baik itu secara kelompok maupun yang tidak sekelompok dengan ilmu tersebut. Nah, pendekatan multidisipliner ini menekankan pada penggabungan sejumlah disiplin ilmu untuk menganalisa suatu masalah atau pembahasan tertentu secara menyeluruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini berupaya untuk menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah tertentu, sehingga hal ini dapat menjadi solusi yang ditawarkan dari masalah yang ingin diselesaikan. Nah, setelah itu apa sih sebenarnya kaitannya dengan kewirausahaan? Nah, Respati tahun 2009 menjelaskan bahwa multidisipliner dalam kewirausahaan yaitu kewirausahaan tidak hanya dipelajari dalam satu bidang saja, karena kewirausahaan itu terkenal dengan ekonomi dan bisnis, tetapi ternyata kewirausahaan ini melibatkan banyak ilmu lainnya, seperti misal dalam ekonomi kita bisa belajar bagaimana cara mengatur modal dan keuntungan, kemudian dari segi psikologi kita bisa memahami bagaimana sikap, motivasi, dan kepribadian dari wirausahaan tersebut, kemudian dari sisi sosiologi kita bisa melihat peran budaya, jaringan sosial, dan lingkungan masyarakat. Kemudian secara teknologi, kita bisa belajar bagaimana inovasi digital bisa dipakai untuk usaha. Dan yang terakhir yaitu dari pendidikan, mungkin kita bisa belajar bagaimana cara melatih keterampilan kewirausahaan sejak sekolah ataupun sudah kuliah seperti itu. Nah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan ini dalam multidisipliner artinya usaha dan bisnis dilihat sebagai sesuatu yang kompleks yang perlu dipahami dari berbagai sudut pandang. Jadi kewirausahaan ini tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, yaitu ekonomi dan bisnis, tapi ternyata multidisipliner dalam kewirausahaan ini menyangkut banyak disiplin ilmu lainnya dan bisa diterapkan dalam ilmu lainnya. Nah, semoga penjelasan dari poin pertama dapat dipahami teman-teman. Untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Amalia yang akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh dalam penerapan multidisipliner dalam kewirausahaan. Aspek yang pertama adalah ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, wirausahaan itu harus peka melihat peluang pasar dan menentukan model bisnis. Nah, contohnya itu startup fintech yang menggunakan sistem langganan atau subscription. Nah, kita bisa lihat pada platform Instagram dan YouTube itu ada pilihan subscription yang memberi privilege pada pelanggan untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai
artis atau influencer yang diikutinya. Kemudian aspek kedua yaitu aspek sosiologi. Nah, wirausahaan di sini berkembang karena adanya dukungan sosial dan jaringan komunitas. Contohnya, UMKM digital yang mempromosikan produk di media sosial satu sama lain. Jadi mereka saling mendukung. Kemudian aspek yang ketiga yaitu teknologi. Nah, teknologi ini menjadi pendorong utama lahirnya inovasi-inovasi baru dalam dunia kewirausahaan. Contohnya, aplikasi education technology yang berbasis AI untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian aspek yang keempat adalah manajemen. Nah, aspek manajemen ini penting untuk mengatur strategi tim dan sumber daya. Sebuah perusahaan atau startup atau UMKM dengan produk yang bagus tidak akan bertahan jika manajemennya buruk. Contohnya, perusahaan rintisan yang sukses karena memiliki manajemen yang solid. Jadi kadangkala UMKM kecil itu hanya memiliki beberapa orang di timnya untuk menjaga kekompakan mereka. Kemudian aspek selanjutnya itu aspek humaniora. Nah, pada aspek humaniora ini, kewirausahaan membawa nilai, budaya, dan kreativitas. Produk yang berakar pada budaya lokal memiliki keunikan tersendiri. Nah, contohnya fashion modern dengan motif batik tradisional yang menembus pasar internasional. Di sini contoh nyatanya, saya pernah mendapati pasangan Korea Indonesia. Mereka membuka usaha di Korea sana dengan membawa produk-produk batik yang dikemas dalam fashion modern seperti jaket denim yang dipadupadankan dengan motif-motif batik, tas-tas serta beberapa pakaian. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek psikologi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam aspek psikologi ini, kita melihat individu itu sendiri atau pelaku usaha terkait dengan motivasi mereka, kreativitas, dan keberanian dalam mengambil risiko. Nah, contohnya itu seorang pengusaha yang terus-menerus mencoba walaupun gagal berkali-kali. Kita bisa lihat di situ bahwa ketahanan mentalnya itu cukup kuat dalam mengambil risiko yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Saya Siti Isnain Ibrahim akan melanjutkan pembahasan mengenai pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan. Poin yang akan saya bahas yaitu inovasi dan solusi holistik pendekatan multidisipliner. Hal ini merupakan sebuah proses pemecahan masalah dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu secara bersamaan, sehingga bisa menghasilkan solusi yang kreatif, menyeluruh, dan ramah lingkungan. Nah, bidang ilmu yang pertama yaitu ekonomi. Inovasi yang dapat dilakukan yaitu modal bisnis yang berkelanjutan, sharing atau berbagi ekonomi, yang terakhir itu crowdfunding atau berupa penggalangan dana. Nah, solusi holistiknya yaitu menyelaraskan profit dengan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Bidang ilmu yang kedua yaitu psikologi. Nah, inovasi yang dapat dilakukan yaitu berupa pelatihan soft skill, growth mindset, atau bisa dilakukan pelatihan dengan pendampingan. Solusi holistiknya yaitu berupa membentuk wirausahaan yang tangguh, kreatif, dan adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Bidang ilmu yang ketiga yaitu sosiologi. Inovasi yang dapat dilakukan yaitu berupa social entrepreneurship, tujuannya untuk menciptakan dampak yang positif terhadap lingkungan sosial. Bisnis yang berbasis komunitas, kemudian network entrepreneurship, tujuannya untuk membangun dan memanfaatkan jejaring hubungan antar pengusaha dengan pihak lain untuk saling menguntungkan, berbagi informasi, serta menciptakan peluang bisnis. Nah, solusi holistiknya yaitu membangun ekosistem inklusif sesuai dengan norma dan budaya masyarakat tersebut. Nah, yang keempat, bidang ilmu manajemen.
Inovasi yang dapat dilakukan yaitu Agile Management. Agile Management ini merupakan pendekatan manajemen proyek yang iteratif dan fleksibel. Kemudian yang kedua, Lean Startup. Nah, untuk mengembangkan produk dan bisnis yang secara iterasi cepat serta pembelajaran yang tervalidasi. Kemudian ada Data Driven Decision Making. Tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat, logis, terukur, dan objektif. Kemudian kemudian solusi holistiknya untuk menjadikan usaha lebih efisien, fleksibel, dan siap menghadapi ketidakpastian. Kemudian yang kelima yaitu teknologi. Nah, inovasi yang dapat dilakukan yaitu berupa EA, kemudian Internet of Things atau serupa dengan ponsel pintar. Kemudian blockchain ini merupakan teknologi buku besar digital. Jadi tujuannya untuk teknologi ini memverifikasi dan menginformasi transaksi tanpa memerlukan otoritas pusat seperti bank, sehingga menciptakan sistem yang lebih aman dan efisien. Yang terakhir itu e-commerce dan digitalisasi UMKM serta green tech. Nah, solusi holistiknya itu seperti menciptakan produk atau layanan yang efektif serta ramah lingkungan dan mendukung transformasi digitalisasi. Kemudian yang keenam itu atau yang terakhir humaniora. Nah, humaniora dalam kewirausahaan berarti menggunakan perspektif dari humaniora itu sendiri. Tujuannya untuk memahami dan membentuk bisnis yang lebih etis, inklusif, dan bermakna. Nah, inovasi yang dapat dilakukan yaitu etika bisnis sosial, kemudian kewirausahaan yang kreatif, serta pariwisata budaya. Nah, solusi holistiknya itu seperti menyeimbangkan profit dengan nilai moral, budaya, dan estetika. Nah, itulah penjelasan mengenai inovasi dan solusi holistik pendekatan multidisipliner. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai tantangan pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan. Kenapa sih hal itu penting? Karena menurut saya dunia kewirausahaan saat ini tidak lagi bisa hanya mengandalkan satu bidang ilmu. Bisnis modern menuntut perpaduan antara berbagai bidang, baik bidang ekonomi, teknologi, psikologi, hukum, dan bahkan etika. Nah, tantangan pertama adalah perbedaan paradigma ilmu, kompleksitas, koordinasi. Setiap disiplin punya bahasa, metode, dan cara berpikir sendiri. Menyatukan semuanya butuh komunikasi yang lintas bidang yang efektif. Kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, untuk mengelola tim multidisipliner tentu memerlukan biaya, tenaga ahli, dan waktu yang lebih besar dibanding hanya mengandalkan satu bidang. Ketiga, ada kesulitan dalam pengukuran regulasi dan kebijakan karena multidisipliner indikator keberhasilannya kadang tidak seragam, itu dianggap keluar dari kebiasaan mereka. Nah, keempat, ada kesulitan pengukuran dalam pengukuran regulasi kebijakan itu. Kemudian yang kelima ya, perbedaan kecepatan perkembangan ilmu. Misalnya teknologi berkembang sangat cepat, sedangkan contohnya di bidang hukum itu cenderung lebih lambat. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam penerapan. Nah, terakhir dari segi etika dan nilai, perbedaan sudut pandang moral antar disiplin bisa menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi bisa ditarik bahwa walaupun pendekatan multidisipliner itu dalam kewirausahaan penuh tantangan, tetapi sebenarnya di situ bisa diambil sebagai peluang karena justru dengan mengelola perbedaan ini lahirlah inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Saya bisa menyimpulkan bahwa pendekatan multidisipliner itu menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu bidang ilmu. Dengan menggabungkan perspektif antar berbagai bidang, pada kewirausahaan dapat dikembangkan secara lebih menyeluruh, inovatif, dan pastinya berkelanjutan. Sekian dan terima kasih